Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bayu Cahyo, NIREM 0301190080, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian semester 6 Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan. Di sini kami akan menjelaskan lagi tentang HACCP pada produksi keripik pisang aroma yang ada di Kabupaten Temanggung. HACCP adalah suatu sistem penjaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada bagian titik atau terhadap produksi tertentu. Tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HACCP yaitu mengutamakan pada tindakan pencegahan dari bahaya, mengendalikan pengujian produk akhir. Sistem HACCP dirancang untuk meminimalisir bahaya keamanan pangan dan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk memproteksi rantai-rantai pasokan pangan dan proses produksi terhadap kontaminasi bahaya-bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Tahapan-tahapan HACCP. Yang pertama yaitu pembentukan tim HACCP, kemudian deskripsi produk, kemudian identifikasi tujuan penggunaan produk, kemudian penyusuan bagian alir, verifikasi diagram air dan unit produksi, identifikasi bahaya atau hazard prinsip 1, kemudian tentukan CCP prinsip 2, kemudian menentukan batas kritis setiap CCP, selanjutnya sistem monitoring setiap CCP, kemudian evaluasi, verifikasi, dan rekaman atau dokumentasi. Untuk beberapa yang saya ambil dari olahan keripik pisang aroma, saya dijelaskan tentang keadaan umumnya. Keripik pisang aroma merupakan usaha kecil mikro menengah yang memproduksi keripik pisang yang didirikan oleh Ibu Cahyo yang beralamatkan di Jalan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Selain itu, produk-produk yang perlu adanya jaminan mutu untuk menjamin kualitas produk dan untuk meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk hal itu, sudah menerapkan sistem-sistem sebagai berikut: BPOM atau PIT, halal MUI, dan HACCP sehingga aman untuk dikonsumsi keluarga. Kemudian kendala yang dihadapi selama penerapan HACCP pada keripik pisang aroma adalah kedatangan bahan baku satu dengan lainnya yang dalam jumlah banyak secara bersamaan yang menyebabkan penanganannya kurang maksimal, adanya kecurangan dari supplier, keterlambatan pengiriman bahan baku, dan kemungkinan kecil bahan lain ikut tercampur sampai dengan proses ekstraksi. PG setiap produksi keripik pisang aroma. Keripik pisang aroma merupakan usaha mikro menengah yang beberapa prosesnya, yaitu yang pertama dari penggorengan dan penirisan minyak 1 dilakukan oleh koordinator HACCP, kemudian perendaman pisang dengan air gula dan penirisan air gula, kemudian penggorengan dan penirisan minyak kedua. Di sini tujuan penggorengan dan penirisan minyak kedua tersebut adalah untuk memaksimalkan bumbu tersebut tercampur dalam olahan tersebut sehingga menjadi produk yang luar biasa menurut penjelasan dari Bu Cahyo kemarin. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pendinginan dan pengemasan dan berlanjut hingga pendistribusian keripik. Kemudian pembentukan tim HACCP. Yang pertama adalah manajer tim HACCP, kedua staf quality control, kemudian yang ketiga tim personil produksi, yang keempat tim GMP, yang kelima tim validasi, yang keenam tim verifikasi,
dan anggota tim HACCP. Untuk lampiran produk tertera dalam slide tersebut. Deskripsinya sebagai berikut, dapat dibaca rekan-rekan. Untuk nama produknya sendiri adalah keripik pisang aroma, kemudian produksinya industri keripik pisang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Kemudian komposisi yang diberikan yaitu keripik pisang, gula, garam, atau minyak goreng. Ada beberapa olahan, yaitu untuk varian rasanya ada yang manis, ada yang asin. Kemudian konsumen untuk semua kalangan masyarakat, sifatnya kering. Untuk tipe kemasan yang digunakan yaitu kemasan plastik ukuran 500 gram sampai 2 kg. Kemudian cara penyimpanan yang sesuai dilakukan yaitu disimpan di tempat yang kering atau disimpan di dalam kulkas. Untuk cara distribusinya didistribusikan ke tempat-tempat penjualan oleh-oleh, biasanya dititipkan tersebut karena sangat prospek sekali dengan geografis yang ada di Kabupaten Temanggung dan sangat sesuai karena beberapa banyak wisata yang ada di Temanggung maupun di tempat sekitaran Temanggung. Kemudian cara mengonsumsinya bisa sering dilakukan untuk cemilan pendamping sebagai penemanan tugas dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses pengolahan sudah dijelaskan di slide awal. Kemudian ada label produksi. Label yang tertera pada produk terdiri dari nama komersial produk atau merek, nama produsen dan distributor, serta komposisi bahan. Lembar kerja diagram alir proses. Yang pertama, pisang dikupas dan diiris-iris dengan ketebalan 1-2 mm, kemudian dicuci sebanyak 8 kali dengan air mengalir. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan getah yang ada dalam pisang tersebut. Kemudian pisang direndam dengan pewarna makanan warna kuning dan dilakukan penirisan air. Kemudian penggorengan dan penirisan minyak satu, lanjut perendaman pisang dengan air gula dan penirisan air gula, kemudian penggorengan dengan dan penirisan minyak kedua, kemudian lanjut ke pendinginan dan pengemasan hingga ke distribusian keripik. Kemudian lanjut ke evaluasi mutu produk. Evaluasi mutu produk merupakan kegiatan untuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan ke konsumen dan harus sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan. Kemudian evaluasi mutu produk dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan secara organoleptik berdasarkan warna, ukuran, dan rasa. Syarat mutu keripik pisang yaitu keripik pisang harus memiliki bau yang normal, rasa yang khas buah pisang, warna yang normal, memiliki tekstur yang renyah, memiliki kebutuhan minimal 70%, mengandung air maksimal sekitar 6%, mengandung kadar lemak maksimal 30%, dan juga memiliki kadar abu maksimal 8%. Keripik UMKM pisang aroma memiliki warna yang normal, namun terkadang masih terdapat warna yang kurang sesuai, begitu pula dengan ukuran keripik Bu Cahyo. Untuk bentuk keripik dari UMKM ini masih terdapat bentuk pisang yang kurang sesuai. Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan analisis penyebab untuk menemukan penyebab masalah tersebut.
analisis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Oleh sebab itu, permasalahan yang ada dalam proses produk keripik akan dibahas dalam diagram fishbone berikut. Mutu produk berikut ini adalah slide diagramnya. Lanjutan dari evaluasi produk. Keripik pisang adalah merupakan makanan ringan yang dibuat dari irisan buah pisang dengan proses pengolahan digoreng. Keripik pisang pada UMKM Bu Cahyo tersebut memiliki ketebalan 1-2 mm dengan bentuk memanjang dan juga bulat. Namun pada keripik pisang di UMKM Keripik Bu Cahyo tersebut terkadang masih terdapat bentuk keripik yang kurang sesuai. Pengendalian mutu yang dilakukan pada UMKM Bu Cahyo tersebut yaitu dilakukan dengan melakukan pengirisan keripik setiap pisang dengan ketebalan 1-2 mm. Namun masih terdapat keripik yang belum sesuai dengan seperti terjadinya ketidakseragaman bentuk keripik pisang tersebut. Bentuk yang tidak seragam ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor metode yang digunakan, dan juga faktor alat. Pada faktor manusia dapat diakibatkan oleh kelelahan pegawai saat bekerja. Hal ini dikarenakan UMKM Keripik Bu Cahyo memiliki jam kerja hingga 8 jam. Ada faktor metode yang dilibatkan oleh Cahyo tidak melakukan penekanan setiap proses pengirisan. Hal ini dapat terjadi apabila saat proses pengirisan pegawai tidak menekan buah pisang pada alat pengirisan. Pada faktor alat tersebut diakibatkan kurang tajamnya alat pengirisan yang digunakan. Oleh sebab itu terjadinya ketidakseragaman dalam bentuk keripik tersebut. Lanjutan dari evaluasi mutu produk sebagai berikut sesuai dengan diagram. Menurut SNI nomor 14315 tahun 1996 tentang syarat mutu keripik pisang yang menjelaskan bahwa keripik pisang memiliki warna yang normal. Keripik pisang di UMKM Keripik Bu Cahyo memiliki warna yang normal, namun terkadang masih terdapat warna keripik yang agak kosong. Dari permasalahan tersebut dilakukan analisis menggunakan diagram fishbone, dapat hasil bahwa kekosongan pada keripik diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor metode penggorengan, dan juga faktor bahan baku. Pada faktor manusia diakibatkan oleh terjadinya kelelahan dan melakukan proses penggorengannya, dan juga terjadinya tidak fokus pada saat proses penggorengan. Pada faktor metode dapat diakibatkan oleh waktu penggorengannya yang terlalu lama, dan juga diakibatkan oleh metode pembolak-balikan penggorengan yang jarang dilakukan. Oleh sebab itu kekosongan pada keripik. Pada faktor bahan baku diakibatkan oleh jarangnya penggantian minyak pada keripik pisang di UMKM Bu Cahyo. Ini melakukan penggantian minyak sebanyak 4-5 kali penggantian dalam satu hari. Dengan demikian sekali penggantian minyak dapat dilakukan sebanyak 5 kali penggorengan. Penggantian minyak yang jarang dilakukan ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari keripik pisang tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan
dapat disimpulkan bahwa satu HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasar kepada kesadaran bahwa bahaya dapat ditimbulkan pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan dengan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kemudian dari bahan baku yang digunakan sudah dengan standar mutu SNI tentang syarat mutu keripik pisang atau yaitu keripik pisang harus memiliki bau yang normal, rasa yang khas buah pisang, warna yang normal, memiliki tekstur yang renyah, memiliki keutuhan minimal 70%, keripik pisang pada UMKM Bu Cahyo memiliki rasa yang khas buah atau normal, memiliki warna yang normal, namun terkadang terdapat kegosongan, memiliki tekstur yang renyah, serta memiliki bentuk memanjang dan bulat. Namun untuk bentuk terkadang masih terdapat ketidakseragaman atau ketidakutuhan. Keripik pisang pada UMKM ini hanya menggunakan kemasan primer saja. Kemasan primer yang digunakan yaitu menggunakan kemasan plastik dengan kapasitas 500 sampai 3 kg. Pada proses pendistribusian dilakukan menggunakan mobil dan penyekatan menggunakan kardus. Hal ini difungsikan untuk meminimalisir kerusakan pada saat proses pendistribusian. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.